bagaikan Simpson yang sudah ada roh Tuhan. Jadi itu sudah bukan di halaman, sudah masuk di dalam. Tapi tidak full, tidak sungguh-sungguh, tidak segenap hati, tidak luar dan dalam. Ini. Jadi saudaraku, kalau kita mau kuat sampai menang dari antikris harus teguh, setia, saudara-saudaraku. Simpson itu kurang apa? Habis itu sendiri saja dia nggak usah pakai panglima, nggak usah pakai apa, dihajar itu semua orang Filistin. Tapi Simpson harus ada di dalam Tuhan, kuat saudaraku. Tapi begitu dia tidak di dalam Tuhan, bersekutu dengan dunia. Ini potong laut, rambut kekuatannya, tipu kerahasianya ke duniawi yang membinasakan kepada wakilnya setan. Akhirnya dia ditundukkan, ditangkap. Ini menunjuk gereja yang nantinya tidak setia, walau sudah ada kuasa Tuhan. Itu sebabnya Matius 7:21, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, hanya mereka yang melakukan itu. Tidak supaya kuat, saudara. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang terakhir, saya yakin semua tahu. Efesus hanya 6 pasal. Efesus pasal yang ke-6 ada perlengkapan rohani. Tapi saya akan baca satu ayat saja, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bersama kita, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini sangat penting, saudara-saudaraku. Jadi di dalam Efesus dikatakan laki-laki itu adalah kuat, saudaraku. Jadi harus kuat. Kalau laki-laki tidak kuat, disebut tengah-tengah antara perempuan dengan laki-laki. Jadi gitu, saudaraku, ya, nggak pas tenaganya. Dan kalau kita, apapun kita di dalam Tuhan, laki perempuan, semua firman Tuhan ini kepada kita. Jadi endingnya itu, kalau kita sudah jadi Kristen, biasanya kan harus ada dulu dasarnya, kuat dalam hal apa. Kalau sudah belajar, di dalam pelajaran itu, kalau sudah dinasihati, harus kuat di situ, teguh di situ. Ya, ini sudah. Jadi harus kuat. Dan di sini kekuatan kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Wah, ini saudaraku. Jadi kalau kita di luar kuasa Tuhan, habislah kita.
Karena sekarang kita sedang menghadapi banyaknya keruntuhan, saudara-saudaraku. Kalau kita lihat bagaimana sekarang, kalau kerusakan bumi, iklim berubah semakin rusak, air dari bumi semakin dia sedotin, nanti amblas. Jakarta katanya sudah semakin turun, per 1 jam turun berapa mili gitu, saudaraku. Tanpa sadar nanti Jakarta juga bisa tenggelam. Nah, semuanya rusak. Saudara-saudaraku, ekonomi rusak, sampai pun kasih orang semakin dingin. Itu biasanya kita baca dalam Matius pasal 24 ayat yang ke 12. Kasih semakin tawar juga. Tapi kalau kita sekarang harus semakin kuat, saudaraku. Apapun yang terjadi, karena kita ada di dalam kekuatan yang pasti. Ekonomi boleh hancur, tapi kita harus kuat dalam kekuatan Tuhan. Semua hancur. Nah, kutub utara, kutub selatan sekarang sudah hancur, mencair katanya es. Jadi air laut semakin naik. Saya yakinkan karena semua akan sudah menuju kebinasaan. Jangankan itu yang dekat-dekat. Kalau saya saja juga, saya sudah banyak hilang kekuatan. Tidak bisa disangka. Saya boleh kuat hanya karena di dalam Tuhan. Kalau di luar itu, wah sudah banyak kami. Karena kata orang, imunnya menurun. Nah, sel-sel dalam tubuh itu per hari itu berapa ribu mati. Untuk pertumbuhan itu nggak secepat itu. Itu sebabnya biarpun bagaimana kekuatan manusia, daging manusia itu nggak kuat lagi. Ini saudaraku, nggak bisa disangka. Dan iklim, situasi manusia, kasih manusia, sumber makanan buat manusia tidak berkurang, saudaraku, tapi sumber makanan makin dikit. Bagaimana enggak semakin susah semuanya, termasuk kerohanian. Terlalu banyak juga yang tidak kuat. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus usahakan banyak bersekutu supaya di dalam ibadah kita boleh mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Hanya di situ kita dapat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi kekuatan kita ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak berubah kekal selama-lamanya. Dunia ini boleh berubah-ubah, ya. Jadi ada nyanyi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi sabda Allah juga kekuatan Allah juga. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita tidak di dalam Tuhan, dengan apa kita kuat di bumi ini? Makanya orang Jepang, saudaraku, ekonominya bagus, termasuk negara kaya. Tapi kalau tidak kuat dalam Tuhan, mereka terlalu banyak yang putus asa. Ranking nomor 1 di dunia bunuh diri justru orang Jepang, saudara.
Tapi kalau kita ibadah terus, Tuhan pasti kuatkan. Jadi kita jangan pikir ini ibadah ini salah-salah. Harus. Jadi Allah sumber apa? Kuatku, Allah sumber kuatku dan selamanya. Di mana kita dapat? Ketika orang berhimpun dalam namanya, di situ Tuhan ada. Harus ngerti, saudaraku. Ya harus ngerti, saudaraku. Kalau mau kuat, datang kepada Tuhan. Iya. Jadi Matius 18 ayat 20, karena di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita jangan menyendiri, saudaraku. Ada tengah-tengah. Haleluya. Kalau di tengah-tengah itu harus paling sedikit 2. Kalau 3, 4, lebih banyak lagi, Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi saudaraku harus bersekutu, harus jadi kesukaan kita. Di dalam persekutuan itu bagaikan kayu-kayu yang membuat api unggun, memanaskan satu perkemahan. Kalau cuma satu, saudaraku, langsung mati. Semakin banyak, semakin besar apinya, saudaraku. Kehangatan kepada mengasihi Tuhan. Kehangatan semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi salah satu yang harus kita perbuat adalah bersekutu, rajin ibadah. Baru di dalam ibadah, jangan asal-asal ibadah. Kita harus mengerti, saudaraku. Karena dasar yang kokoh itu adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan yang menurut kehendak Tuhan. Itu di dalam susunan perjalanan, ibarat sekolah dari TK sampai menjadi ada titel, mau sarjana, balik kecil, mater, doktor, profesor, ya. Jadi itu saudara-saudaraku. Jadi kita juga harus mengerti firman yang kita dengar, firman yang kokoh untuk kuat. Karena kuat itu juga harus ada sasaran, harus ada tujuan. Wah ini parang ini kuat, supaya apa? Bisa nebang rumput, pohon, apa. Jadi sasaran kuat itu harus ada, saudara-saudara. Dasar-dasar. Jadi kita buat untuk sampai siap bertemu dengan Tuhan, menang dalam segala percobaan dunia yang begitu hebat. Dan terakhir tadi disinggung perang Harmagedon. Baru dari sisa perang ini mudahlah nanti antikris menguasai ekonomi. Terjadi lagi kesulitan masa 3,5 tahun. Itu yang terakhir juga. Jadi kita harus sampai menang dari antikris. Jadi bukan asal kuat, saudaraku. Nanti kuat sampai di sana, diperhamba lagi sama antikris. Hilang kita. Tapi kita harus menang. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua anugerah-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah
bagiku. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan bersama kita, kita melebihi dari orang-orang pemenang. Kita baca juga biar kuat, saudara-saudaraku. Dalam Roma pasal 8 mulai 37, giliran siapa mau baca ini, bacalah. Roma pasal 8 ayat yang 7 duluan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Iya, saudaraku. Sehingga kita tidak akan dikalahkan oleh apa saja. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kita terus belajar firman Tuhan. Karena Matius pasal 7 ayat 24, orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Biar tantangan dari atas itu apa? Hujan. Tantangan dari samping angin. Tantangan dari bawah, biarpun semua itu lengkap, orang-orang yang suka dengan firman Tuhan pasti kuat. Ini saudaraku, tidak ada yang kita takutkan. Baca juga Matius 7:24 Ayat 24, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, kalau itu artinya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu nanti baca selanjutnya lah, tidak usah kita baca semuanya. Jadi, saudara-saudaraku, segala ujian cobaan yang hebat di akhir zaman ini, pakai apa kita untuk menang? Pakai apa kita untuk melawannya? Mari rindu firman Tuhan dengan sungguh. Jadi kalau kita mau ibadah 3 kali itu nggak apa-apa, saudaraku. Kalau cuma dia mula-mula tiap hari. Ini saudaraku. Kita belum ada separuh seminggu, karena seminggu 7 hari. Kita ibadah 3 kali. Itu bukan 3 hari. 3 kali. Paling 2 jam ya 6 jam saja loh. Nah, jadi kiranya di dalamnya kita kuat juga ibadah, dan Tuhan akan menolong kita. Terlalu banyak pergumulan yang kita hadapi sekarang. Kemunduran iman itu juga adalah akibat dari angin. Angin ini bukan cuma angin begitu saja. Kalau Efesus pasal yang keempat itu ayat 13, kita harus sampai kuat, tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin. Iya, jadi ini saudaraku, kalau mau kuat, padu juga, tolong. Ayat 13, demikian firman Tuhan.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, ini saudara-saudaraku, angin-angin pengajaran juga terlalu banyak. Kata ini begini, kata ini begini, kata ini begini. Sebabnya kita harus benar-benar banyak bersama memperhatikan firman Tuhan. Kalau ada yang mau tanya, sharing dengan sangat baik, saudara-saudaraku. Karena kadang-kadang juga sudah dibaca firman Tuhan, tapi dia tidak melihat. Kalau firman Tuhan ini, jangan kita semua pikirnya itu sudah dalam arti bukan Tuhan yang mengatakan semuanya. Contohnya, Iblis berkata, boleh engkau makan semua yang ada di tengah-tengah taman ini. Kira-kira ada tertulis begitu? Tidak ada. Yang bilang itu siapa? Iblis. Yang Tuhan bilang apa? Jangan kamu makan buah pengetahuan yang jahat dan jadi kayak begini sedikit-sedikit masuk itu setan. Dan nanti artinya sudah beda. Makanya firman Tuhan tidak boleh digeser satu titik atau satu iota. Itu tanda baca yang paling sekecil apapun tidak boleh bergeser. Supaya tetap jadi firman yang jadi fondasi, yang di dalamnya kita boleh kuat, mulai dari kita terima Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita semua harus sehati, membentuk saudara-saudaraku persekutuan yang di dalamnya ada Tuhan, ada firman-Nya, ada rohnya Tuhan. Asli itu saudara-saudaraku. Jadi nanti kita harus bisa melihat kalau firman yang di perjanjian lama, ya semua itu ada urutannya penciptaan, karena diterima oleh Musa sebagai wahyu. Selanjutnya perkembangan keluarga Abraham yang menjadi bangsa Israel. Selanjutnya dalam perjanjian baru, orang yang percaya kepada Yesus juga ada telah disebut sebagai keturunan Abraham. Haleluya. Kita harus tahu mana tertulis. Galatia 3:9 coba. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi harus kita sampai tahu sekarang. Jadi ada nanti juga ibadah-ibadah yang tidak berurutan dari situ. Jadi kalau tidak ada hubungannya urutannya, dari situ sudah ini lagi, ada timbul agama pada tahun 600-an, ada timbul pengajaran tahun sekitar dari 300, padahal murid-murid ada sampai tahun 90. Maka mulai dari tahun 100 murid-murid sudah semua habis dan mulai bergeser, mulai banyaklah pelajaran-pelajaran dari manusia. Nanti 300, yang paling besar nanti tahun 600-an. Dan mulailah segala banyak. Kapan mulai kembali? Nanti mulailah Martin Luther, hanya karena iman, hanya karena kemurahan, hanya karena firman Tuhan. Itu tahun 1517. Dan terus berkembang-kembang karismatik, itu mulai 1900. Belum lama. Jadi perkembangan karismatik ini 1900. Sekarang 2025. Jadi berapa itu? Baru 125 tahun. Nah, jadi
kita nggak mengerti Tuhan, ya kapan dia datang. Makanya sekarang harus kuat. Nah, kalau mau buat, harus bentuk persekutuan, roh persekutuan. Supaya itu terjadi, ya menyamakan diri, yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih suci, dan yang kuat harus menopang yang lemah. Begitu saudaraku. Dan harus memiliki persekutuan karena kasih Yesus. Kasih manusia itu seperti nggak ada kekuatannya. Apa itu? Kalau bahasa Batak, abikna mete. Kalau bahasa Indonesia, kain yang usang. Apa kuatnya kain usang? Mau bungkus apapun nggak bisa. Nanti kalau apalagi bungkus emas, di situ nanti langsung bocor, tembus, hilang nanti emasnya. Saudara-saudaraku, harus ya kebenaran Kristus tingkatkan. Kita sudah mendengar, jangan lagi yang lama, rombak. Saya akan bangun di dalam 3 hari. Itu menuju kematian, kebangkitan Yesus, dan dia dimuliakan. Jadi kalau di situ saudaraku, kalau di dalam Taurat mata ganti mata boleh. Kalau kita dipukul-pukul, ya ini saudaraku. Jadi itu namanya hukum di dunia. Tapi kalau hukum dalam Yesus, kalau diambil bajumu, asli. Kalau dia memusuhi, beri dia makan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Bertahan saudaraku. Kalau kita dijahati, kalau kita diolok-olok, jangan ikut ngolok-ngolok saudaraku, karena kita sudah beda. Janganlah kamu sama dengan dunia ini, tapi berubahlah dari cara dunia. Haleluya saudaraku. Apa bagi kita? Kasih Yesus, hidup Yesus, cara Yesus. Pengikutan kita adalah mengikut Yesus. Harus mengerti saudaraku. Nanti kalau tidak begitu, rugi kita. Dan tidak akan bisa benar-benar kuat. Hanya perjalanan Yesus yang boleh kuat. Makanya Alkitab, Kisah Rasul 4 ayat 12. Maka di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang di dalamnya kita selamat, kecuali dalam satu nama, Yesus Kristus. Baca juga biar kita diyakinkan. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dipertegas lagi supaya kita benar-benar masuk dalam ajaran kehidupan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, Akulah kebenaran, dan Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, kita bersyukur ya saudara-saudaraku. Jadi agama-agama yang timbul banyak itu. Tahun 600 ada, tahun 1400 ada, termasuklah Mormon, ada Satio, ada macam-macam saudara-saudaraku. Ya, kita harus mengerti. Tapi kalaupun tidak harus mengerti semua itu, minimal yang harus kita ikuti, harus kita mengerti. Karena yang kuat itu adalah yang berpondasi dalam firman, yang menjadi batu penjuru kita. Di dalam Efesus pasal 2, ya mulai 19, Yesus itu batu penjuru kita. Kalau mau baca boleh baca sebentar. 2:19. Demikianlah
Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, Ya, para rasul, terus. para nabi, Ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. amin saudaraku. Harus itu, tak ada yang lain. Ya, jadi kalau kita enggak, ya kalau untuk mengajar harus ada perbandingan ini supaya tahu semua kan. Karena juga harus bisa melihat kenapa ini ada di sini, kenapa ini. Nah itu. Tapi kalau cuma Tuhan yang penting tulus lah. Dia pun hanya tahu firman Tuhan yang ini saja yang sesuai iman kita cukup juga. Tapi kalau mau meningkat, ya makanya kita harus bikin sekolah kitab juga supaya boleh meningkat, saudaraku. Jadi harus benar-benar kita tahu yang kita ikuti itu gereja yang kokoh. Kalau tidak ada dasarnya, udah ikut sana, ikut sini. Nah ada, saudaraku. Dan setiap kita sudah mengerti jalan, jangan bergeser dari iman yang ada. Jangan bergeser dari firman yang ada. Itu yang disebut tulus, luar dan dalam, dan sampai selama-lamanya. Kalau tidak begitu, saudaraku, inilah yang disebut Matius 7 ayat 21. Kira-kira di sini apa yo? Ya, tolong baca dia. Ya. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi bukan semua yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Berseru Tuhan, Tuhan ini bisa anggota jemaat, bisa juga pemimpin-pemimpin jemaat, bisa juga siapa saja pun. Jadi saudaraku, mengapa demikian? Satu, tidak terus ada di dalam pondasi, bergeser dari pondasi. Kadang saudaraku tidak setia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita sudah baca tadi, hendaklah kamu teguh di dalam Tuhan. Ada yang baca ulang Efesus 6 tadi ayat. Ya, baca ya. Biar aku juga dikuatkan. Nah, ayat yang ke-10. Ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kuat di dalam Tuhan. Teguh di dalam Tuhan. Jangan bergeser sedikit pun. Haleluya, saudaraku. Dan iblis akan menggoda kita. Dunia juga akan mempengaruhi kita. Bahkan keinginan, kesenangan daging. Ini, tiga ini ingin menggeser kita kuat dalam Tuhan. Kalau boleh terpental dari pondasi yang sesungguhnya, iblis itu sudah kerjaannya. Dan ini nanti akan sampai ke akhir zaman. Dia menggoda manusia dengan bantuan sosial yang benar-benar sangat tulus, tapi untuk membinasakan. Karena orang akan dibantu makanan sebanyak apapun, tidak usah pakai bayar, gratis. Sekarang kalau secukupnya sampai banyak gratis kan susah. Paling sekarang presiden ngurusin makanan gratis berapa kali seminggu sekolah? 3 kali sekali ya. Oh, tiap hari ya. Hari Minggu enggak dong.
tiap hari sekolah. Itu juga tiap harinya, tapi masa sekolah minggu, ya guru sekolah minggu dong yang bagi coklat. Diingatkan. Ya, tapi kalau antikris nanti, sahabat gratis dulu. Makanya sekarang ini yang dipercaya itu dosalah yang gratisan. Ambil senang cerita itu kalau ada anak kecil yang ada uang orang jatuh diambil langsung diantar. Wah, memang masih ada yang jujur di bumi ini. Habis itu dibuka dompetnya dikasih hadiah. Jangan. Ya kira-kira gini lah. Ya ini yang gini-gini nih aku suka. Saya pikir, wah ini nanti nggak bisa kena antikris. Kesini sasaran saya sudah ya kan. Nah jadi itu sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan pasti memberkati kita sesuai dengan ibadah kita. Amin. Nah, itu berkat kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah, itu berkat kita. Dan kasih karunia Tuhan tidak akan kurang bagi kita sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai kita masuk di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Saudara yakin? Haleluya. Saya lihat saudara-saudaraku, ya, saya kalau pikir-pikir, tapi ya nggak malu saya cerita. Saya hanya sampai sempit sama orang tua saya. Habis itu saya pergi. Nah, saya pulang-pulang bertiga kali pulang. Jadi orang tua saya bilang, siapa kamu? Bagaimana tuh? Siapa kamu? Ada anak saya. Siapa ini? Nah, nggak kenal orang tua saya. Saudaraku, bukan saya mau apa di situ bangga atau apa, tapi benar-benar kasih karunia Tuhan bisa semua baik karena Tuhan. Ini. Dan saya boleh bilang, saya bukan banggakan diri, saya hanya banggakan Tuhan karena Tuhan itu sanggup. Mulai dari situ sampai sekarang tidak harus bergantung satu rupiah pun sama orang tuaku. Tapi tidak harus begitu sama saudara. Semua sesuai dengan karunia masing-masing. Tapi kalau saya ya begitu. Ya, saya hanya bersaksi yang sesungguhnya. Karena yang kusaksikan, Tuhan sanggup. Dan Tuhan menolong saya. Yang pernikahan saya ya begitulah. Ada juga orang Batak yang menyaksikan di Jawa Timur 2. Karena dia lagi latihan perincilan di situ. Ada satu lagi orang Batak yang punya pabrik padi. Nah, jadi itulah 3 orang Batak itu. Ibu mana masih mungkin ingat itu. Jadi itulah. Semua baik. Saya ada orang tua angkat sampai begitu saudaraku. Tuhan sediakan semua. Jadi semua berjalan baik. Ada pesta di bagian pengantin wanita, ada pesta di bagian pengantin lagi. Nah, itu ada orang tua angkat saya. Nah ini masih ingat kalian, itu ada ya orang tua angkat saya. Ya ibunya Madura sudah, nah, bawahnya Jawa. Nah itu baik. Waktu kami pindah, nangis semua saudaraku. Ya, maunya jangan pindah. Ya, kalau kita baik-baik saudaraku disenangi orang. Haleluya. Wahana Tuhan kita. Saya hanya ceritakan bagaimana Tuhan menolong dalam semua. Semua. Ya, jadi nggak ada lagi dukungan-dukungan campur tangan dari secara penopangan upah beliau apa semua. Saya bukan meniadakan itu, tapi memang dia begitu. Makanya kami pulang nggak dikenalin sama orang tua saya. Nah habis itu sampai
kami lagi ke Jakarta. Itulah sampai kita bertemu sekarang. Itu ceritanya. Tuhan baik, Tuhan sanggup, Tuhan menolong, Tuhan mengadakan, Tuhan memelihara. Jangan takut, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, saya mau ajak kita mau baca, saudaraku, Hakim-Hakim. Kita harus kuat terus, bertahan. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita mau membaca 19 dulu sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di bangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jelinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menjergap engkau Simson, maka berjagalah ia dari tidurnya, serta bertanya seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tahu menggiling? Pagi itu ya, tapi dia pakai mengisar. Jadi aku kerjakan itu, tapi yang kecil. Saya rasa gembala dia dulu kerjaan saya waktu gembala aku ada. Kamu pernah ingat? Dia aku gini-gini ya. Ini pendekaku ini macam-macam. Lucu. Kenapa lucu? Cuma untuk makan biang. Harus pakai begini. Jagung pakai batu begitu, satu takaran ini lama saudaraku. Tapi itu supaya saya ada kerjaan terus. Itu pendekaku. Jadi dibelilah itu. Jadi aku tahu mengisar itu. Tapi ya udah bagi saya jadi pengalaman. Cuma Simson itu pakai yang gede. Ada gitu dia. Kalau saya pakai yang kecil. Pendekaku ini sebenarnya kalau beli beras saja untuk makan anjing, apa sih harus begini. Tapi biar ada kerjaanku gitu. Jadi habisnya punya aku ngepel 3 hari pagi, siang, sore. Karena angin di sana kencang. Habis itu harus menghindar. Pokoknya kalau sudah dia nggak dengar lagi suara saya ada di kamar, panen masuk gitu saudara. Tapi saya senang. Harus tahan dan tidak ada pendeta yang saya tinggalkan dengan saya tidak kuat dan dengan saya lari. Sehebat apapun pendetaku, saya tahan sampai saat ini. Itu kemurahan Tuhan bagi saya. Tapi pendeta juga berbilang, saya apa? Hanya lihat apa sih? Lari. Oh, diambillah barang-barangnya semua di mobil. Hal-hal yang enggak pasti gitu saudara. Makanya kita harus kuat apapun yang terjadi. Haleluya. Itu saya hanya pengalaman, tapi kita pengalaman sampai Tuhan Yesus datang. Ini Simson ini sebenarnya dia sudah bernasar dari awal. Kenapa rambutnya panjang? Karena itu adalah nasar. Orang yang bernasar tidak boleh digunting, dicukur rambutnya. Tapi
Itulah saudaraku, tidak kuat godaan. Ya, makanya saudaraku, yang muda juga harus berani dengar-dengar. Ini Simpson ini sudah dibilang sama orang tuanya, jangan itu, orang Filistin. Tapi diamnya juga. Siapa istrinya? Delilah. Orang mana itu? Filistin. Ini saudaraku. Justru itulah yang membuka rahasianya supaya dia bisa ditangkap. Di mana rahasia kekuatanmu? Dia sebut di rambutku, akhirnya dia buka, saudaraku. Ini menunjukkan orang yang tidak sampai menang melalui antikris. Sudah ada kesaksian Yesus, sudah ada pekerjaan Roh Kudus, tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak setia. Makanya kita kuat di dalam Tuhan, teguh setia sampai Tuhan Yesus datang. Kekuatan apapun sehebat Simpson, kalau dia mau tunjukkan kekuatannya kepada orang Filistin, dicabut itu gerbang, begitu besar itu gerbang pintu, diangkut sampai ke atas, dibuat ke atas. Lihat kuasa Tuhan. Saat itu dia kuat. Tapi kalau dia sudah tergoda kedagingannya, dia tidak dengar-dengaran, justru dia ambil istrinya yang tidak disenangi oleh orang tuanya, sama dengan si yang kacang merah. Saya mau ngambil dia istri yang tidak disenangi oleh orang tuanya. Saudara-saudaraku, sedikitnya harus ada kesehatian. Kalau satu tali sudah kuat, tapi kalau dua tali lebih kuat. Haleluya. Apalagi kalau tiga. Itu pertama adalah keutuhan dalam keluarga. Bapak, ibu, dan anak. Sehati dulu, nanti kuat, saudaraku. Jadi untuk kuat itu banyak. Simpson itu adalah menunjuk gereja yang sudah memiliki kesaksian Yesus dan hukum-hukum Tuhan. Tapi karena dia tidak kuat, maka dia menjadi nanti gereja yang diserang antikris. Wahyu 12, baca dulu ayat 17. Ayat yang ke-17, yang firman Tuhan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, itu bagaikan Simpson yang sudah ada roh Tuhan. Jadi itu sudah bukan di halaman, sudah masuk di dalam. Tapi tidak full, tidak sungguh-sungguh, tidak segenap hati, tidak luar dan dalam. Ini. Jadi saudaraku, kalau kita mau kuat sampai menang dari antikris harus teguh, setia, saudara-saudaraku. Simpson itu kurang apa? Habis itu sendiri saja dia nggak usah pakai panglima, nggak usah pakai apa, dihajar itu semua orang Filistin. Tapi Simpson harus ada di dalam Tuhan, kuat, saudaraku. Tapi begitu dia tidak di dalam Tuhan, bersekutu dengan dunia. Dipotonglah rambut kekuatannya, dibuka rahasianya ke duniawi yang membinasakan kepada wakilnya setan. Akhirnya dia ditundukkan, ditangkap. Ini menunjuk gereja yang nantinya tidak setia, walau sudah ada kuasa Tuhan. Itu sebabnya Matius 7:21, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, hanya mereka yang
melakukan itu kita supaya kuat, saudara. Teguh di dalam Tuhan. Pegang terus firman Tuhan. Dan Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Kalau kita teguh dalam Tuhan, yakinlah, gak usah takut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa membuka jalan. Dia bisa memberkati kita. Setia terus ibadah kita, pelayanan kita, iman kita yang teguh. Tuhan pasti memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan.